Pas kereta udah nyampe di mana atau di Laswi atau di mana nggak tahu tuh. Ternyata yang bekas kereta itu di situ ada orang yang mati, yang meninggal. Dia overdosis minuman keras. Ibu tuh datang petugas polisi di mana, terus diperiksa, dibawa ke rumah sakit. Mungkin karena perdosis masalahnya mulutnya itu berbusa, tengkorak, wah segala macamnya namanya setan itu di situ banyak. Di tengah depan ada pohon pisang tuh di situ. Bukan pohon pisang, pohon nangka. Ya sih tenang aja, cuman yang teman saya itu lari keluar. Saya terus lanjutin, lewatin, udah nyampe ke yang tadi diunjukin, saya belok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan cerita kejadian di stasiun. Waktu itu tahun berapa ya, kurang tahu. Waktu siang-siang tuh ya, saya kebetulan waktu itu ada di rumah. Terus saya dengar di teriak-teriak tuh orang-orang tuh. Ada yang tabrak kereta, terus saya lari. Kebetulan yang ketabrak kereta itu sebelumnya stasiun. Ketabrak terus deketin, siapa yang ketabrak? Katanya perempuan. Malah orang perempuannya itu lagi hamil tua. Kasihannya orang ketabrak itu hamil tua. Udah diparanin, bener tuh orang hamil itu ketabrak, jadi terbelah jadi dua sepotong. Jadi yang kelindas itu pas dadanya, kalau perutnya nggak kelindas jadi dua secara itu tuh. Di situ tuh ramai, banyak orang-orang datang diurusin sama polisi, sama petugas kereta, semua di situ rubuh sampai jalan sampai macet, banyak orang-orang yang pada ngumpul. Begitu terus hujan turun, hujan deras, ya ampun hujan angin. Ya orang kan di situ ngumpul, malah di bawah kolong jembatan jalan layang tuh di situ pada kumpul orang-orang tuh ya, karena takut karena basah itu. Makin lama terus ada kereta lagi lewat. Si kereta itu nggak berani cepet jadi pelan-pelan, dikarenakan di kolong jembatan itu banyak orang yang lagi lihat yang tadi ketabrak itu, yang perempuan hamil itu. Udah si mayat itu udah dikumpulin sama polisi, terus sampai diurus ininya, ditulis segala macam, udah beres. Kita pendek cerita, malamnya dulu di situ banyak orang-orang yang bisa dibilang gembel gitu ya. Maaf ya. Di situ orang banyak, di stasiun tuh banyak orang-orang yang lagi ngerubung, yang tidur di stasiun. Kayak anak perempuan, anak laki-laki, yang muda, yang tua di situ. Malah banyak juga ya orang yang lagi minum kopi, minum arak, minum segala-gala, ramai di situ tuh. Ya kurang lebih jam 11. Nggak tahu arahnya tuh dari barat ada kereta. Cepatnya bukan main tuh, kereta cepatnya bukan main. Udah di depan stasiun itu berhenti si kereta tuh, berhenti tapi anehnya tuh gak ada orang yang turun, malah di depannya juga di lokomotif pertama tuh di lok tuh nggak ada masinis. Udah lama berhenti, tapi saya bukan kata orang nih, saya ngelihat sendiri. Itu yang turun dari kereta tuh bukannya orang seperti kita ini. Yang turun tuh yang kelihatan sama saya itu dulu tuh ada pocong, ada tengkorak, ada sundel bolong, ada segala macam lah yang dari setiap gerbong tuh waktu kereta itu berhenti tuh.
banyak yang turun tuh yang pocong, yang tengkorak, yang wah macam-macam itu makhluk. Udah lama kemudian si kereta tuh berangkat dengan kecepatan tinggi, jalan. Udah nggak lama kemudian terdengar lagi kereta yang tadi tuh balik lagi, tahu sampai Gede Bage, tahu sampai di mana nggak tahu, masalahnya nggak lama juga balik lagi itu si kereta tuh, berhenti lagi. Jadi di situ tuh yang turun naik tuh yang kelihatan sama saya langsung tuh bukannya manusia, bukan, betulnya ada yang pocong, tengkorak, ya ada seperti jin, genderuwo segala macam. Jadi turun naik seperti orang naik aja begitu, malah sedek-sedekan. Itu anehnya tuh kereta nggak mau berangkat di situ. Itu yang namanya yang naik itu sampai penuh tuh kereta dari gerbongku. Tapi anehnya tuh waktu di dalam tuh kedengaran ada yang minta tolong di dalam gerbong tuh, tolong copet. Dari luar tuh ada yang berpakaian dinas ya, semacam security gitu ya, larut masuk ke dalam. Itu yang saya kelihatan tuh yang pakaian security itu tuh semacam bahasa tengkorak. Tengkorak masuk diamanin tuh, yang ditangkap yang tadi teriak-teriakin copet itu ternyata orang, kelihatannya itu anak muda tapi nggak berkepala tuh anak itu tuh, yang ditangkap sama security tengkorak itu ditangkap terus dibawa ke kantornya di situ itu saya perhatiin terus ya, dia masuk ke kantornya itu diinterogasi itu udah begitu tuh tahu nggak taunya dari luar tuh ada mobil polisi ngejemput, mungkin udah ditelepon tuh gimana jemput si copet tadi itu, dibawa sama polisi itu, dibawa. Tapi anehnya tuh yang namanya mobil itu larinya tuh, jalannya tuh bukan di aspal, malah di atas malah situ jalan layang itu bisa dilewatin sama mobil polisi itu sampai ke sana lah. Nggak lama kemudian si kereta itu berbunyi lagi, menandakan mau berangkat. Si kereta tuh mau berangkat, tapi udah menandakan mau berangkat tapi nggak berangkat. Ada suara seperti berat gitu, dia udah masuk gigi mungkin mau berangkat tapi nggak berangkat itu kereta tuh, teriak-teriak ya seperti wah gitu aja suaranya, suara seperti tekanan berat. Tapi anehnya tuh nggak jalan si kereta tuh. Jadi si orang-orang yang tadi naik tuh pada turun semua, yang tadi tuh seperti makhluk itu turun semua, nyerang ke posnya tuh, ke stasiun, pada ngomel-ngomel, yang petugas masinis tuh diomel-omel. Yang kelihatan sama saya tuh yang diomelin sama penumpang tadi itu berbentuk hitam, taring, mata merah itu tuh. Tapi anehnya tuh ya, yang dia mau sama yang tadi turun dari kereta itu, si makhluk itu tuh nggak respon, cuma diam aja dia. Udah sih yang itu petugas tuh yang matanya merah itu langsung masuk jalan ke depan, mendekati lagi kereta tadi. Udah gitu dia niup pripitnya, udah gitu. Udah begitu sih yang tadi penumpang itu pada naik semua, udah jalan terus udah kereta lewat sih si kereta tadi itu. Pas kereta udah nyampe di mana atau di Laswi atau di mana nggak tahu tuh. Ternyata yang bekas kereta itu di situ ada orang yang mati, yang meninggal, yaitu ya seperti ya umuran ibu-ibu lah di situ. Nah di situ baru orang-orang juga pada kaget gitu ya, kaget.
Jadi orang tuh yang tadi ibu-ibu meninggal tuh bukan dikarenakan kelindas kereta, bukan, ternyata dia overdosis minuman keras. Ibu tuh datang petugas polisi di mana, terus diperiksa, dibawa ke rumah sakit. Si orang yang tadi bunuh diri overdosis itu dibawa sama mobil polisi, dibawa. Malah saya juga waktu itu ikut saya tuh kalau saya sih naik motor sama teman saya ikutin ambulannya tadi tuh sampai ke Ranca Badak. Udah nyampe di Ranca Badak tuh si mobil tuh masuk, mobil ambulan tuh. Jadi maksudnya mau visum orang yang tadi mati overdosis itu masuk. Tapi saya sama teman saya tuh saya masuk ke area parkir di situ. Begitu turun dari area parkir, di situ saya ngelihat di situ tuh banyak orang lagi ngerubung. Malah di antaranya satu tuh ada yang nanya, "Jang, kenapa itu, Jang?" Enggak, kayaknya pas saya waktu itu tuh orang itu tuh mati tabrak, bukan. Ya pas kereta itu lewat, itu mungkin karena luar overdosis masalahnya mulutnya tuh berbusa. Jadi yang tadi nanya tuh sebenarnya tuh bukan orang, sebenarnya yang udah nanya begitu, ngobrol sama saya begitu, dia berubah bentuknya tuh. Bentuknya rambutnya gimbal, matanya segala macam tuh berubah. Ya pandangan saya mungkin itu yang namanya gendero begitu. Malah saya juga lihat yang tadi berubah itu larinya tuh di situ, larinya ke atas ke lantai 2, masuk ke sana ke dalam ke rumah sakit. Di situlah itu satu mau masuk ke dalam, sama petugas rumah sakit itu ditanya, Pak mau kemana?" "Enggak, ini Pak, saya mau yang lihat tadi yang dari yang bunuh diri itu, yang dari yang ketabrak kereta itu." "Oh, itu adanya di laboratorium." "Di laboratorium sebelah mana, Pak?" "Ya dari sini tuh arahnya lurus nanti gang ketiga belok kiri tuh, di situ laboratorium." "Oh iya Pak, makasih." Satu sama teman satu jalan. Yang saya kelihatan tuh itu di situ yang namanya di rumah sakit, ya di rumah sakit Ranca Badak itu, yang namanya pocong, tengkorak, wah segala macam yang namanya setan itu di situ banyak. Di tengah depan ada pohon pisang tuh di situ. Bukan pohon nangka, pohon mangga. Pohon mangga. Pas saya ngelihat ke atas di situ ada yang gelantungan seperti semacam kuntilanak. Kuntilanak, dia malah ketawa-ketawa cekikikan. Tapi saya mungkin karena udah biasa tuh gimana ya, saya nggak tahu. Jadi saya sih tenang aja, cuman yang teman saya itu lari keluar. Saya terus lanjutin, lewatin, udah nyampe ke yang tadi diunjukin, saya tuh belok kiri. Saya tanyain, "Pak, kalau laboratorium sebelah mana?" "Di sini." "Emang ada apa?" "Saya mau tanya, tadi yang barusan dibawa masuk ke sini." "Ya ada di sini." "Oh di sini Pak?" "Iya, ini mau divisum," katanya tuh. "Emang kamu keluarganya?" "Bukan, saya sih cuma lagi ini aja, pengen tahu aja main bener nggak ini tuh overdosisnya karena minuman atau obat-obatan. Ya nanti aja kamu kalau mau tahu sih, nanti aja sabar di sini nunggu. Nanti juga dokter ini keluar, nanti tanyain aja." Di situ saya duduk di pinggir pintu laboratorium tuh ya. Duduk di situ lama. Yang saya lihat itu yang namanya mondar mandir itu ada si orang, cuman bisa dihitung. Ada yang tangannya buntung, ada yang kakinya buntung, mukanya rusak segala macam itu waktu itu. Baunya udah bau amis, udah emang saya juga nggak kuat kalau namanya bau itu. Ya tapi perasaan saya itu tenang aja gitu ya, mungkin karena biasa lihat begitu lah. Makin lama makin malam tuh malah yang lewat itu makin banyak. Udah tahu jam berapa
Dari luar, dari dalam tuh keluar dokter. Saya tanyain, Pak maaf Pak, kalau yang tadi itu gimana Pak? Oh kamu keluarganya? Bukan Pak, jadi saya cuma pengen tahu aja, kalau itu tuh gimana Pak, perdosis apa, minuman atau semacam apa? Itu sebenarnya ya, itu orang kena keracunan semacam racun serangga. Jadi maksudnya gimana Pak? Iya itu, jadi si minuman yang itu dicampur pakai racun serangga. Berarti gitu, kalau gitu bunuh diri Pak? Ya kurang tahu, tapi yang nyatanya waktu tadi laboratorium tuh pendapatannya begitu, bahwa di badannya tuh ada racun serangga. Berarti ini emang ada minuman-minuman seperti minuman keras ada, tapi ada campuran semacam campur racun serangga. Oh begitu Pak, kok itu orang benar-benar biadab, benar-benar sampai tega gitu ngeracun apa temannya gitu. Terus saya nanya dokter sama saya, ini kamu keluarganya? Bukan Pak, saya sih cuma pengen tahu ini orang ini gimana gitu. Terus si dokter itu malah nanyain lagi, kamu dari pihak mana? Apa dari pihak apa kamu semacam busur atau gimana? Bukan Pak, saya orang sipil Pak, saya rakyat biasa. Jadi kalau saya sih kalau melihat apa-apa tuh Pak, saya jadi suka penasaran, pengen tahu inti dasarnya gimana begitu Pak. Jadi saya bukan saya wartawan, bukan polisi, bukan saya. Sifatnya tuh hanya sekedar penasaran aja. Ya kamu kerjaan terlaluan, kamu udah sekarang ini udah malam, udah kamu pulang. Iya Pak, nanti saja. Udah pulang, ini mayatnya mungkin ya di kamar mayat sebentar lagi. Iya Pak, saya di sini aja. Udah, kata dokter tuh. Udah saya pamitan, saya mau ke sana lagi. Iya Pak, makasih penjelasannya. Udah gitu tuh, dokter tuh pergi, tapi anehnya yang namanya dokter itu berubah tinggi besar berubah. Dokternya tuh tinggi besar putih. Saya juga di situ kaget, kok dokter berubah kayak begitu, kayak seperti sebangsa jin atau sebangsa apa, kok robah begitu ya. Saya tuh di situ merenung, kok tadi keluar dokter udah ngobrol-ngobrol, udah nanya ngobrol mah udah melangkah berapa langkah dia berubah. Udah agak jauh di tempat gelap, si dokter itu menghilang. Jadi si dokter itu arahnya tuh ke kamar mayat. Si dokter tuh kamar mayat. Saya tuh penasaran, diikutin ya si dokter itu udah berubah tinggi besar putih itu. Saya ikutin, dia masuknya ke kamar mayat. Di kamar mayat tuh di situ ada petugas dari dokter. Terus petugas nanya, Pak mau kemana? Enggak Pak, ini saya tadi saya ngobrol sama dokter, udah beres ngobrol dia berubah tinggi besar larinya ke sini. Oh yang bener Pak, maksud yang bener kok begitu? Iya itu yang saya lihat begitu. Itu yang namanya petugas penjaga kamar mayat itu lari tumpang langgang gitu, ketak lari. Pas di kamar mayat itu kedengaran saya tuh ada yang nangis sakit gitu, ada nangis. Pas saya buka pintunya nggak ada orang. Di situ saya merinding saya tuh di situ tuh ya. Merinding, saya nengok ke kanan ke kiri, ada lagi yang datang dia nanya, Pak Bapak petugas di sini kamar mayat? Bukan Bu, saya bukan petugas di sini. Saya di sini cuma tadi saya ini aja, jadi satu ya gimana ya, seperti orang iseng gitu, pengen tahu. Oh gitu ya. Tapi si ibu-ibu itu udah saya perhatiin makin lama itu berubah juga. Rambutnya gimbal, hidungnya hilang,
jadi tengkorak, terus ibu itu berubah jadi tengkorak, tapi biasa pakaian perempuan jadi tengkorak. Mungkin pikiran itu makhluk itu mungkin saya mau takut atau enggak, biasa aja, santai. Malah saya tuh nanya, ini maksudnya apa nakut-nakut? Tidak tahu Pak. Jadi dia udah berubah gitu, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa. Dia malah masuk ke kamar mayat. Itu yang namanya di kamar mayat, suaranya tuh banyak yang nangis kesakitan. Udah gitu, terus saya jalan. Itu ya di rumah sakit itu saya lihat banyak yang tangannya hilang, kakinya, kepala buntung juga ada, mata yang rusak, yang esot itu segala macam di rumah sakit saya tuh. Ada yang gendong anak kecil. Selama saya di rumah sakit itu banyak kelihatan. Ada lagi saya ada dekat sebelum masuk ke ruang tunggu, di situ ada laki-laki di situ sendiri aja. Saya dekat, saya paranin, Pak, kau duduk sendirian aja, Bang, nggak iseng? Dia nggak nyaut. Pak, nggak iseng, nggak takut di sini? Pas dia nengok, mukanya tuh rusak, hancur mukanya tuh, mungkin ketabrak atau gimana nggak tahu. Itu mukanya tuh rusak, malah tangannya tuh sebelah gak ada tuh orang laki-laki itu. Ya merinding juga sih, merinding saya tuh. Di situ tuh saya langsung jalan ke depan. Dari depan tuh mau keluar ada yang manggil di situ tuh. Pak, sini Pak, saya sini Pak. Saya ngelong, siapa? Kamu sini. Saya tuh balik lagi. Yang tadi manggil itu bukannya mendekati saya, jadi menghindar, menjauhi terus. Hindari sampai ke taman dalam dari situ, taman dalam. Saya ikutin yang di situ. Yang tadi yang manggil itu emang ya sekitar anak muda lah kelihatannya. Udah di sana tuh berubah yang kelihatannya tuh badan ke atasnya manusia, ke bawahnya tuh ular, bawahnya tuh panjang. Terus dia panggil, kamu mau nggak kalau saya kasih, katanya tuh. Mau dikasih apa? Nggak mau nggak kalau mau dikasih? Yang jelas dulu kasih apa. Kalau mau nanti saya kasih, kalau enggak ya kamu kasih apa dulu yang jelas. Jangan main kasih aja tapi nggak jelas. Si makhluk tadi itu tangannya tuh nunjukin. Yang saya lihat di situ tuh ada peti ya, sekitar ya peti mati lah, ukuran peti mati. Tuh kalau kamu mau itu bawa tuh buat kamu. Emang dalamnya apa? Ya udah kalau mau ambil, bawa aja, nanti di rumah dibukanya. Gak mau, nggak jelas maksud apanya. Udah kalau mau itu ambil barang, nanti dibukanya di rumah. Gak mau, bodoh kamu dikasih, gak mau. Udah bawa aja, kamu bakal jadi orang kaya. Beli ini, beli itu, beli ini banyak itu. Enggak, saya nggak mau. Jadi saya makhluk itu selalu seakan-akan maksa gitu, suruh ngambil. Tapi saya tolak mentah-mentah. Malah itu si makhluk itu marah, keluar lidahnya cabang 2, marah, emosi. Malah makhluk itu tuh meludah tuh orang itu. Untung saya nggak kena, kalau kena nggak tahu deh urusannya. Udah dia emosi udah begini, terus saya tuh lari, udah nggak mau belum lari. Larinya tuh anehnya tuh bukannya ke depan, malah ke belakang rumah sakit. Di situ larinya ke sana, udah sadar di situ banyak
mobil-mobil bekas tuh, seperti ambulan bekas yang nggak dipakai di situ banyak. Masuk ke situ, yang namanya di mobil ambulan, ya mobil ambulan yang bekas-bekas itu, mobil-mobil rosokan di situ banyak yang namanya makhluk, banyak ada tengkorak, pocong, segala macam tuh di situ banyak. Tapi satu wajar lah merinding, ya wajar manusiawi merinding, tapi rasanya kayaknya nggak takut. Saya deketin, bukannya saya yang kabur, malah dia pada kabur semua, pada kabur. Nggak taunya saya diikutin sama security, malah bawa senter, malah bawa borgol tuh. Saya ditanya sama security, kamu mau kemana? Nggak pas, maksudnya tadi lari di sana ada itu, saya larinya maksudnya ke depan bukannya ke sini. Security itu senyum, emang kamu ke sini baru berapa kali di sini? Emang ada saudara di sini yang sakit? Gak ada pak, gak ada yang sakit. Tapi kamu ke sini nggak? Cuma yang tadi itu yang barusan datang yang overdosis itu pak. Udah sekarang kamu pulang aja, udah malam nih. Ya pak, tapi saya nggak tahu pulang jalannya kemana. Ya udah ikutin saya. Itu si security saya ikutin, bukannya keluar, bukannya malah ke gedung yang sebelahnya, ke situ. Di situ pak ada gudang tuh, di situ tuh ada gudang ya seperti gudang barang lah di situ. Nah, malah satu dia ajak ke situ. Di situ si security itu tuh berubah lagi, malah ketawa. Jadi ketawa tuh ketawa ngeledek gitu, udah ketawa enak, mantap, udah kenyang mungkin ketawanya, dia menghilang. Saya terdampar di situ tuh. Saya mau pulang susah, kesini tembok, kesini tembok, kesini tembok. Jadi seolah-olah tuh saya tuh di situ di ruangan tertutup, di gudang saat itu semua. Udah teriak-teriak minta tolong, minta apa, gak ada yang buka. Udah sampai nggak semalam nggak tidur. Udah agak siangan, saya gedor-gedor pintu, ada yang buka. Yang buka itu ya orang itu mau ngambil peralatan OB. Pas dibuka saya keluar, itu orang itu sampai lari takutan. Saya dari luar udah mau keluar, saya sih malam nggak tidur tuh, malam saya tidur keluar tuh. Orang-orang waktu saya keluar dari situ tuh orang-orang pada ngeliatin sama satu, ngeliatin 1000 mata memandang. Ada yang tutup hidungnya, ada yang seperti ada yang mau muntah, kelihatannya begitu. Saya belum sadar bahwa badan saya ini bau bangket ya, nggak, sebelum sadar. Orang tuh kalau saya jalan tuh orang pada nutupin hidung, ada yang muntah, ada yang segala, itu saya belum sadar. Jalan kalau saya lewat itu orang pada minggir, pada tutup hidung. Tuh sadar-sadar tuh saya mau naik angkot, stop angkot. Bos mau naik sama supirnya, turunkan. Emang kenapa kang nggak boleh naik? Kamu mandi dulu. Emang kenapa kang? Ya cium aja. Tapi dicium sama saya tuh perasaan tuh biasa, nggak bawa apa-apa. Tapi orang-orang ya tahu. Udah gini aja, kalau kamu cium berarti kamu lagi pilek. Udah, jadi si mobil itu langsung bablas. Ada lagi saya stop, selalu ditolak sama supir-supir itu, ditolak. Dikarenakan bau bangke pada saat itu, waktu malam itu. Udah kesel satu, udah jenuh aja saya tuh. Kok badan saya bau begini? Tapi perasaan enggak, dicium begini enggak. Tapi kata orang-orang bau. Saking pusingnya itu, yang namanya pakaian saya buang, beli kaos pakai. Saya stop mobil, baru bisa pulang.
Tapi anehnya waktu saya duduk di mobil itu, di angkot itu, orang pada nggak mau seperti penumpang lain gitu biasa rapat itu orang pada menghindar, orang-orang tuh pada menghindar. Jadi saya tuh duduk tuh enak, lega tuh, orang tuh rata-rata itu pegang hidung, rata-rata tuh pegang hidung semua. Dari rumah sakit ke rumah saya tuh dulu cuma 2 kali naik, udah turun ganti mobil, naik mobil lagi, ya begitu juga sama, orang-orang pada mengira jauh. Pas udah nyampe ke rumah, nyampe di rumah tuh nggak tamat begitu aja, satu mandi bersih, nggak taunya malamnya tuh saya didatangin sosok makhluk mau ngajak, sosok makhluk. Malamnya ya keluarga satu di situ udah tidur, saya tidurnya di atas tuh, di atas. Dia manggil-manggil, dikira saya tuh yang manggil tuh orang lagi ngeronda. Saya turun dari atas tuh, saya cari-cari, pas nengok ke sebelah tempat yang gelap tuh ada. Saya deketin, kamu manggil saya? Iya manggil kamu, sekarang ikut saya kemana? Udah kesana, ayo ikut kemana? Ya udah ikut, nggak mau saya tuh, nggak mau. Ayo ikut, ayo ikut. Nggak mau. Dasar kamu gak tanggung jawab ya, tanggung jawabnya sebelah mananya? Saya nggak ikut aja nggak mau, tanggung jawab gimana? Udah itu kamu, bagian kamu jaga di sana jaga apaan? Kerja juga enggak, apa enggak? Kita ikut enggak? Itu orang ngototnya nggak taunya berubah orang tuh, berubah wujud, berbentuk hitam tinggi yang tangannya aja satu di situ mau ditangkap. Satu baca ayat-ayat pendek, baca berdoa, itu makhluk itu tuh lari saya kejar. Kan dulu saya tuh diam di situ kan, dekat kuburan juga tuh, di situ tuh kuburan. Dia larinya ke kuburan, ke makam, ke TPU. Saya kejar ke sana tuh, di situ ada, saya lihat ada orang lagi ngerubung di situ, lagi ngobrol gitu. Saya tanya sama orang itu, Pak, tadi ya ngelihat orang lari ke sini enggak? Yang mana? Yang tinggi besar? Gak ada. Nggak taunya di situ kumpulan anjing. Saya diteriakin anjing, gagego itu. Saya kan paling takut sama anjing. Saya lari sampai kecebur sampai malam-malam. Kebetulan kan di daerah situ kalau kecomberan itu tempatnya orang-orang berak kan, masuknya ke sana tuh, ke tempat itu saya namanya, saya itu malam-malam di bulan sama kotoran di kecomberan itu tuh. Saya sampai udah, kalau siang mungkin ketawain orang untuk malam. Saya pulang terus saya teriak-teriak sama istri saya tuh bangun, ngambil air, saya siram itu kotoran yang di rambut, yang di badan, yang di baju itu banyak kotoran. Di baju dan itu sama istri saya tuh udah beres. Baru saya mandi pakai sabun, pakai segala. Alhamdulillah, cerita ini cukup sekian saja. Insya Allah di cerita yang lain mudah-mudahan semuanya puas dengan cerita pendek ini. Ini hanya sekedar hiburan daripada jenuh, menghilangkan kejenuhan. Jangan lupa komen, subscribe. Yang saya harapkan dukungan dari Anda, dorongan dari Anda, doa dari Anda. Semoga channel Ki Jambrong ini lanjut untuk menghibur semua, daripada jenuh mendengarkan orang-orang yang omongan-omongan kurang benar. Tolong saring, cari yang benernya, yang bagusnya pilih, yang jeleknya salah, yang salahnya buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.